And they are also beating to us. Why we are not beating to Vietnam? Cannot. In this kind of thing, we are only for like 2 days, but tomorrow. Gak bisa dipungkiri kalau Piala AFF memang masih menjadi ajang yang diidamkan oleh beberapa tim di kawasan ASEAN. Ya, AFF yang kini masih bergulir tepatnya pada babak semifinal yang mempertemukan Vietnam versus Singapura dan Thailand versus Filipina, telah menemukan finalis pertamanya usai tim The Golden Star menghancurkan Singapura di Stadion Fitri Vietnam dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat Vietnam unggul 5-1 secara agregat atas Singapura, di mana sebelumnya mereka mampu memecundangi Singapura dengan skor 2-0 di kandangnya. Nah, tapi lagi-lagi di AFF ini, insiden terjadi, di mana pada babak akhir pertama pemain Singapura Lionel Tan diganjar kartu merah oleh wasit karena melakukan pelanggaran pada Nguyen Xuan Son. Di sini, Lionel Tan pun mengamuk kepada wasit karena merasa tidak melakukan pelanggaran yang berlebihan, hingga sempat ada perbincangan antara wasit dan kapten Singapura Haris Harun, sebelum akhirnya kartu merah pun diganti kartu kuning. Ya, akan tetapi keputusan wasit soal memberikan penalti kepada Vietnam tidak berubah, di mana Nguyen Xuan Son yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, hingga Vietnam unggul 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, Nguyen Xuan Son membawa Vietnam unggul 2-0 memasuki menit ke-63, di mana ia mendorong bola masuk ke gawang yang sudah terbuka lebar usai memanfaatkan umpan dari sisi kiri. Tak sampai di situ, Singapura berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 pada menit ke-74, yang mana Kyoga Nakamura melepaskan tembakan jarak jauh yang berhasil merobek gawang Vietnam. Namun jelang pertandingan berakhir, Vietnam kembali mendapatkan penalti usai Van Vinh Nguyen dilanggar, dan eksekusi penalti Nguyen Tin Lim berhasil masuk membuat Vietnam menang dengan skor 3-1. Ya, banyaknya intervensi VAR yang dilakukan di laga kali ini membawa Vietnam lolos sebagai finalis AFF berkat 2 tendangan penalti. Nah, menariknya lolosnya Vietnam ke babak final ajang bergengsi ASEAN ini usut punya usut ternyata disebabkan oleh pelatih Vietnam yang sempat ngemis penalti kepada wasit sejak keberjalanan di ajang ini. Ya, sebelumnya pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik sempat kesal dengan keputusan wasit Akobiruja Sukurulaev yang tidak memberi penalti saat melawan Filipina di babak penyisihan grup, tepatnya di Stadion Rizal Memorial pada 18 Desember lalu. Momen kontroversial itu terjadi saat bek Filipina Adrian Ugelvik menjatuhkan Phu Phantang di kotak penalti pada menit ke-9, yang mana semula wasit Sukurulaev menunjuk titik putih tanda Vietnam mendapatkan penalti. Namun wasit tersebut kemudian mengubah keputusannya setelah mendapatkan bantuan dari wasit VAR dengan memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi, yang membuat Kim Sang-sik kecewa karena menganggap sikap wasit telah keliru. Ini merupakan pertandingan yang sangat sulit bagi Vietnam. Kami tidak mampu mencetak gol atau menciptakan peluang yang jelas. Selain itu, kami menyesalkan tidak diberikan penalti di babak pertama. Ya, sikap Kim Sang-sik ini menunjukkan betapa tendangan penalti berarti bagi timnya demi menyabet tempat di panggung final sampai seperti sekarang. Coba deh, kalau di laga leg kedua kemarin gak ada penalti-penalti, palingan cuma bisa main imbang di kandang sendiri kan? Ya, Vietnam ini memang patut menyandang tim rempong nan songong di ASEAN yang gak habis-habis bikin netizen tanah air begitu geram. Gimana enggak, setelah mengalahkan Singapura di 2 leg semifinal kemarin, tim Nguyen kini benar-benar sombong dan bertekad ingin angkat trofi di ajang terakbar ASEAN tersebut. Vietnam benar-benar merasa bahwa timnya yang menurunkan skuad senior terbaik telah memberikan perjuangan begitu keras untuk sampai di partai final.
Tentu melihat ini, tim Nguyen kayaknya benar-benar ingin membuktikan diri ke tim-tim lain, apalagi kepada Indonesia, kalau mereka bisa menjuarai ajang tersebut, meski kini tim lain lebih memilih fokus pada ajang yang lebih tinggi. Ya, tapi meski begitu, Kim Sang-sik sejatinya juga tak bisa bergembira sepenuhnya, sebab tim Vietnam harus membayar mahal di laga kali ini. Sebab tampil dengan skuad terbaiknya di laga kemarin, 3 pemain Vietnam harus mengalami cedera yang mana diantaranya yakni Van Tang, Xuan Mang, dan juga Ho Tan Tai. Hingga saat ini timnas Vietnam sendiri setidaknya sudah memiliki 4 pemain yang cedera, sehingga terbuka kemungkinan tak bisa tampil di final Piala AFF 2024. Apalagi pemain yang hampir dipastikan harus istirahat sepanjang turnamen ini merupakan Van Toan, yang mana ini menjadi kerugian besar bagi tim Vietnam. Nah, di lain sisi dari kubu Vietnam, pelatih Singapura Sutomo Ogura memberi tanggapan selesai dikalahkan Vietnam di leg kedua dengan tetap bangga terhadap performa anak didiknya kala melawan tim Nguyen. Ya, jelang laga melawan Vietnam, Sutomo Ogura memang menegaskan bahwa dirinya dan anak asuhnya tidak akan datang ke Stadion Fitri untuk bermain saja dan juga tidak akan rugi apapun. Memasuki pertandingan, tim Singapura seperti biasa masih lebih banyak menguasai bola dan aktif menyerang, di mana mereka hampir memimpin. Tetapi ketika Singapura rajin menyerang pada menit ke-44, gelandang Lionel Tan melakukan kesalahan saat menjatuhkan Swanson di kotak penalti, hingga wasit pun langsung memberikan hadiah penalti kepada Vietnam dan sukses membuka skor. Di babak kedua, tim Singapura sukses mencetak gol namun hanya mencetak 1 gol terhormat, meskipun akhirnya tim Vietnam mencetak 2 gol lagi untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Dengan keberjalanan laga seperti ini, Sutomo menyadari kalau sejatinya timnya tak kalah dari tim Nguyen di babak tersebut. Baginya, skuad asuhannya telah menampilkan yang terbaik dan mengakui kalau tujuan Singapura sejatinya adalah kualifikasi Piala Asia 2027. Kepercayaan diri dan metode bertarung yang ditampilkan oleh anak asuhnya benar-benar ia harapkan mampu menjadi modal apik untuk mengarungi ajang yang lebih tinggi lagi. Tujuan Singapura adalah kualifikasi Piala Asia 2027. Piala AFF terakhir sebagian besar pemain dalam negeri. Para pemain sudah banyak berkembang. Semoga di turnamen-turnamen selanjutnya tim mempunyai kekuatan yang bagus, ujar Sutomo usai pertandingan. Ya, menilik itu tentu kita jadi tahu kalau sejatinya tak hanya Indonesia yang mengincar target yang lebih tinggi dari AFF. Jadi ya bagi Vietnam, biarlah kalau kalian mau sombong, mungkin emang level dan standar kalian masih di situ, makanya trofi AFF jadi hal yang paling kalian idamkan.